Teman-teman lihat pintu ini, nih kosong, nggak ada orang nih ya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Izin stage ya videonya. Cukup menarik, cukup menantang, dan cukup menggugah. Tapi ketahuilah ya, segala sesuatu itu memang selama masih hidup di muka bumi, tentu ada kuasa-kuasa kegelapan yang tidak bisa kita kontrol. Nah, kenapa saya mau stage ya? Saya ini paling jarang stage video orang, kecuali kalau saya anggap penting. Karena saya pernah punya pengalaman yang sama. Ini terjadi sekitar tahun 1996 atau 97. Cukup lama. Waktu itu saya baru saja punya baby. Ya, menikah, kemudian saya punya baby. Baby saya itu yang pertama lahir tahun 96 ya. Nah, itu ya pokoknya sepanjang tahun itu 96 itulah, belum tahun 97 berarti, karena baby saya masih umur bulanan waktu itu ya, sekitar 7 atau 8 bulan, sedangkan dia lahir di Januari. Nah, itu saya setiap kemana-mana gendong baby saya, keluar masuk kamar, ke ruang tengah, ke dapur, dapur ke kamar, itu selalu ada yang ngikutin. Nah, tadinya saya tidak terganggu, nah, tapi lama-lama terganggu juga. Kenapa terganggu? Kan itu rumah dinas ya. Rumah dinas itu hadap-hadapan kamarnya, lalu diantaranya itu ada kamar mandi di dalam ya, berarti bukan di luar rumah. Nah, antara pintu yang hadap-hadapan ini dan kamar mandi yang menghadap ke sini, itu saya pasangin gorden untuk mengarah ke ruang tengahnya. Ya, jadi pintu ketemu pintu hadap-hadapan, nggak dipasang gorden. Nah, lalu pintu ketiga kamar mandi yang menghadap ke sana itu saya pasang gorden panjang sekitar 2,5 meter. Jadi setiap saya keluar masuk dari kamar anak, ini kan kamar saya dengan suami, ini kamar anak nih. Anak saya dari kecil sudah dibiasakan dipisah kamarnya. Jadi setiap saya habis gendong-gendong dia mau dikembalikan ke kamarnya, saya kan harus menyibak tutup, membuka tutup, menyibak gorden ini ya. Nah, itu berbunyi. Jadi saya itu nggak lagi keluar masuk ke kamar atau kamar mandi, tapi gorden saya itu selalu srek 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 gitu kan. Ya namanya gorden ya pasti berbunyi, kesibak, kelihatan. Beda kalau kena angin. Karena apa? Karena pintu ruang tamu itu justru saya sedang tutup. Nah, jadi nggak mungkin ada angin, dan ventilasi udara pun tidak mungkin bisa mengakomodir angin kencang bisa masuk ke dalam, itu enggak ya, seperti itu rumahnya. Ruang tamu cukup besar, lalu ke belakang itu ada ruang makan, lalu ada ruang cuci dan seterusnya. Nah, gorden ini selalu kesibak berbunyi blang blong blang blong blang blong gitu ya teman-teman. Lalu saya datang ke gorden itu, saya bilang gini, kamu siapa? Saya gitu, mau apa gitu ya. Saya sambil akhirnya baby saya gendong, kamu siapa, kamu mau apa? Kalau kamu terus-terusan bikin rusuh, saya bakar, saya bilang gitu. Jadi dengan iman saya, dengan keberanian saya mengatakan saya akan bakar. Karena saya tahu ya, untuk menghancurkan segala kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa kegelapan itu memang dengan api ya. Jadi kalau iblis itu unsurnya api, ya musnahkannya bukan dengan air, dengan api juga teman-teman. Api, bakar dengan api, biar sekalian itu. Nah, saya ngomong gitu ya. Kalau kamu masih sering ganggu, rusuh saja, saya bakar, saya gitu ya teman-teman ya. Saya waktu itu sedang transisi percaya Yesus Kristus, dan em, belum ada romo, belum ada pendeta yang harus saya hubungin. Saya tinggal di rumah dinas, jauh dari penduduk, ya seperti itu. Lingkungan mayoritas Muslim. Ya, kalau saya lapor atau tanya mereka, tentu akan mungkin ya, kalau dulu percaya kepada air-air yang didoakan atau dibaca-baca oleh kiai gitu ya, saya enggak. Jadi saya pikir saya selesaikan sendiri ya. Waktu itu saya benar-benar transisi dari Islam ke Kristen. Jadi 96 itu saya mulai belajar, mulai memikirkan ya. Fix saya benar-benar berani berkata saya Kristen itu di tahun 2000 kepada suami saya. Jadi 96 itu saya masih transisi. Masih belajar, masih dalam diam saya, masih dalam pencarian saya. Itu teman-temannya. Jadi saya tidak menyebut juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya juga tidak menceritakan kepada teman-teman Muslim, kepada suami pun tidak. Tapi saya memang tahu persis saya diikutin.
Karena kita tuh kerasa kalau ada orang kelebat di belakang kita berkelebat itu lewat cepet gitu, lewat itu kerasa teman-teman. Ditambah lagi memang gordennya buka tutup gitu ya. Sedangkan saya hanya sama baby saya, anak pertama saya waktu itu yang saya lahirkan, dan suami itu dinas ya, nggak ada di rumah. Jadi saya coba berdua. Fix saya tahu persis itu adalah, orang bilang roh halus, orang bilang apapun itu, tapi saya tahu itu adalah roh jahat dari iblis. Ya, tidak ada jin baik, jin jahat itu Tuhan. Semua roh jahat pasti tujuannya jahat. Kalaupun dia tidak mencelakakan kita, tujuannya adalah menakut-nakuti kita. Untuk apa? Untuk supaya kita itu mencari bantuan kepada kawanan mereka itu sendiri, ya, roh jahat itu sendiri. Tapi saya bersyukur ya, dengan kepolosan saya, dengan kebodohan dan ketidakmengertian saya hanya memiliki iman, memiliki keberanian menengking atau mengusir dan mengancam roh tersebut. Nah, ketika saya menjadi Kristen, saya baru mengerti bahwa walaupun saat itu saya sedang transisi, saya sedang belajar, tapi Tuhan tahu iman saya mengarah kepada Kristus ya. Semua orang yang imannya mengarah kepada Kristus itu tidak akan pernah terhilang ya. Jadi saya bersyukur ketika firman akhirnya mengatakan kepada saya bahwa roh yang ada di dalam diri saya itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Nah, terkait pintu tadi, menurut analisa saya ya bisa jadi ada roh kegelapan di situ, ada roh jahat di situ ya, yang sedang ingin ya, kan Son of Seraphim kan sekarang lagi naik-naiknya tuh ya, memberitakan Injil. Ya wajar kalau saat ini dia sedang masuk dalam satu fase di mana dia harus diuji. Bersyukur kamu menjadi orang yang diuji, dan bersyukur kamu memiliki kualitas iman yang cukup tinggi ya. Saya sangat bangga dengan anak ini. Ya, teruskan Lela ya, apapun yang menjadi kebenaran, jangan gentar, jangan takut. Baik kasat mata ya maupun itu seperti fata morgana, kita tetap tekan terus bergerak maju sebagai milik Kristus yang sudah dimenangkan secara utuh. Don't worry, be happy. Tengking, usir ya. Kalau sekarang saya sudah mengerti akan kuasa di dalam nama Yesus Kristus, tentu saya akan memperkatakan, mengusir dan memusnahkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, siapapun kalian ya, dengan cara-cara yang tidak wajar seperti itu untuk ngerusuhin ya orang-orang seperti kami, itu rasa-rasanya tidak akan pernah bisa berhasil. Karena suami saya pada saat saya menjadi Kristen betul-betul dan dia masih Islam, dia mengakui bahwa dia pernah mempergunakan jasa orang pintar dalam tanda petik untuk ngerjain saya supaya saya bisa kembali kepada iman dia. Tapi pada faktanya semua itu ambiar, gagal total. Dan ketika satu masa dia benar-benar menjadi Kristen, dia mengakui itu dan bercerita bahwa orang pintar yang dimintain tolong itu ngaku, wah aku gak bisa loh, istrimu itu gak bisa diterobos, gak bisa ditembus katanya. Ada sesuatu yang menghalangi. Nah, sesuatu yang menghalangi itu adalah kuasa Roh Kudus. Ya, sangat bersyukur, sangat bersuka cita tanpa kita ketahui, sadari atau mengerti sekalipun, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan itu ya dan amin, nyata adanya. Apa buktinya? Buktinya kita tidak pernah diberi roh ketakutan, tetapi diberikan roh keberanian. Ya, tetap semangat Son of Seraphim. Lakukan bagianmu sebaik-baiknya. Mintalah bantuan kepada pihak yang jauh berkompeten. Ya, romomu mungkin bisa jadi. Bersyukur saya tanpa bantuan manusia kala itu, Tuhan tetap pimpin dan Tuhan tetap menangkan. Setiap kita akan memiliki fasenya masing-masing, ujiannya masing-masing, bagiannya masing-masing. Pesan emak cuma satu, terus bergerak maju di dalam kebenaran Injil. Karena hanya itu yang memampukan kita bisa melewati fase demi fase sebagai bentuknya ujian yang passing. Ingin berkualitas harus diuji. Nah, Tuhan memberkati ya. Buat yang kirim-kirim, tidak ada gunanya melakukan hal yang sia-sia, hanya akan menambah daftar dosamu saja. Bertobatlah selama peti matimu belum ditutup, selama itu masih ada kesempatan untuk menerima pengampunan, belas kasihan dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus Kristus mengasihimu, mengampunimu. Amin. Shalom buat kita semua ya.